ini kita akan menemui Mbah Nur Selo ya. Cuman jalannya agak lumayan ekstrim. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Nah ini saya ditemani dengan rekan saya, tetap dengan Mbak Ling. Nah teman-teman, gimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman yang menyaksikan di Misteri Kejawen diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki yang berkah, barokah, dan umur yang panjang gitu ya. Amin. Dan kita ucapkan terima kasih banyak karena sudah menemani di Misteri Kejawen sampai hari ini. Tanpa dukungan kalian, channel kita tidak akan mungkin berkembang gitu ya. Dan kita bukan siapa-siapa seperti itu. Sekali lagi kita ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel Misteri Kejawen. Dan pada malam hari ini kita akan langsung nyamperin menemui Mbah Nur Selo yang akan menceritakan satu kisah misterinya, karena beliau ini segudang punya kisah mistis. Betul dan ini sekali. Real ya Mas Ben ya, tanpa ada rekayasa, karena ini memang pengalaman beliau yang dialaminya gitu. Betul sekali. Jadi, dan untuk tema hari ini saya belum tahu. Nah maka dari itu kita langsung temui beliau, dan nanti apa yang akan diceritakan oleh beliau biarkan disampaikan beliaunya sendiri. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ayo mari kita temui untuk Mbah Nur Selo. Assalamualaikum Mbak Nur Selo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Mohon maaf Mbak Nur Selo. Alhamdulillah teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman kita sudah bersama dengan Mbak Nur Selo, dan ini saya juga penasaran akan yang disampaikan sama beliau. Nanti akan menceritakan yang pasti ada pelajaran ya yang akan kita ambil pada Mbak Nur. Jadi kita hanya mendengarkan. Oke, untuk teman-teman langsung ke Mbak Nur Selo aja kameranya, boleh. Monggo Mbak Nur Selo bisa dimulai. Waktu saya serahkan ke panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mata kajiku setan kober, gelem kang sira kokon, ora gelem kang sira kokon. Lego nomo nggo garbane jika banglaini sisi pipi susu bolak walik ing jantung apining remet-remeten limpan si sisi pipi susu kerik-keriken sikile ketemu turu tangekno ketemu tangi jagatno ketemu jagong andekno ketemu mlaku endekno ketemu ngaget lakokno karepno maring ingsun rino kelawan wengi si sisi binti susu welas asih marang ingsun jin alus padha manut marang aku si sisi binti susu asih welas asih marang jabang bayiku asih welas saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus niku jam apa niku mantra utawi jabanipun nggih menika pengasihan atau pelet ingkang asmane nggih menika setan kober.
Jadi pengasihan nggih Mbah? Nggih, niki pengasihan Mbak. Niki pengasihan itu yang sangat sakral atau sangat ganas. Niku istilah bukan hampir sama dengan yaitu pengasihan jarang goyang. Ini beda lagi ya sama susu itu beda, ya Mbak? Itu jadi ini bukan kalau susu itu lain Mbak. Ini kalau ini memang doa atau japo montro, yaitu yang namanya setan kober. Tapi gini ya Mbak ya, saya menyarankan jangan sekali-kali kalau kita ini tidak terpepet atau tidak terlalu sakit hati, bener itu jangan sekali-kali dikerjakan atau dilaksanakan. Kenapa Mbak? Masalahnya itu efeknya sangat sulit Mbak kalau diobati. Kalau kita tidak tahu sistem dan caranya untuk mengobati, yang kena istilahnya pelet atau pengasihan yang namanya setan kober tadi. Tapi tadi enggak apa-apa ya untuk yang doanya tadi kita ini tayangin juga gitu. Gimana Mbak? Kan tadi kan jangan baca doa yang pelet tadi loh Mbak. Enggak masalah. Enggak kita masalah, hanya ya? memberi istilah ijazah. Lah itu baiknya gini Mbak ya. Kalau bila mana seandainya itu tetangga kita tidak senang atau kita disatruin atau gimana, supaya tetangga ya Mbak itu supaya baik dengan kita, itu dibacakan itu lebih bagus supaya kita akur atau lebih baik gitu Mbak. Jadi teman-teman bisa mencatat ya untuk doa-doanya tadi itu. Oke, lanjut monggo. Jadi gini Mbak, dan juga seandainya itu lebih baiknya juga seandainya ada seorang mau cerai, itu kalau supaya itu nanti bisa bagus lagi rumah tangganya, jangan sampai terjadi cerai, itu kalau seandainya itu dikerjakan itu ya tidak apa-apa Mbak, masalahnya untuk merukunkan orang berumah tangga gitu. Jadi sebenarnya sih dari apa yang kalimat dengan sampaikan itu kan tidak semua pelet itu negatif ya Mbah ya. Iya, itu sebenarnya pelet itu sebenarnya ya enggak kok semuanya negatif atau gimana, ya enggak Mbak, untuk memperbaiki kita tetangga yang enggak senang kepada kita, ada seandainya orang itu yang mau cerai, itu kan kita membantu atau menolong kan lebih bagus loh Mbak, lebih baik kan gitu, untuk mengamankan. Masalahnya apa, sekarang itu banyak apa itu yang dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, kan gitu toh Mbak. Terus kalau untuk yang pengasihan setan kober ini berarti medianya lewat doa itu atau mungkin lewat apa gitu Mbak? Lewat doa bisa. Nah itu nanti lewat doa, tapi ada syaratnya. Satu, harus pakai kemenyan, dan kedua harus pakai kembang, dan ketiganya juga bisa pakai rokok Mbak. Tapi kalau kita menjalankan ini, satu harus istilahnya berpuasa Mbak, ada puasanya. Ada lakonnya ya berarti ya, ada lakonnya gitu. Bukan kita langsung gini-gini yo sulit Mbak. Dan itu pun puasanya, sistem ngamalnya juga ada apa itu waktu yang tertentu. Gitu loh Mbak. Terus kalau misalkan untuk yang pengasihan ini Mbah, ini bisa dilakukan siapa saja gitu berarti ya, bisa nggak dilakukan, atau kita memang harus ada gurunya, atau mungkin dengan menirukan bacaan yang jenengan bacakan tadi, doanya tadi itu kita sudah bisa, atau harus ini dulu ya? Insya Allah Mbak, kalau masalah bacaan itu seluruhnya bisa, tapi alangkah baiknya Mbak ya, kita harus ada gurunya Mbak. Jadi itu nanti tidak akan salah kaprah ya, pengertian, atau akhirnya dia itu nanti akan menjadi orang yang gila kan gitu Mbak. Itu harus ada, kalau ada yang memberi apa itu
menuntun dan memberi ijazah yang gimana cara-caranya yang menjalur atau yang sesungguhnya gitu Mbak. Makanya saya berpesan, kalau kita belum mengerti yang sesungguhnya, jangan sekali-kali kita kerjakan atau mengerjakan dalam masalah doa ini. Masalah ini, doa ini tidak main-main gitu loh. Ya, itu loh Mbak. Namanya aja setan kober Mbak. Mohon maaf Mbah, ini mau tanya, itu efeknya apa Mbah? Apa bisa gila gitu? Iya Mas, jadi kalau kita ndak ada yang menuntun atau ndak ada gurunya, bisa-bisa ya juga gila Mas. Itu kalau kita suatu misal menggunakan apa, setan kober itu suatu misal yang kita tuju gila, berarti kita bisa menyembuhkan juga Mbah? Ya seharusnya bisa no Mas. Kalau kita itu menuju orang, kalau bisa harus dinikahi. Gitu kalau bisa. Serius, nah, gitu. Kalau ndak tapi gini Mas ya, kalau kita ini seandainya mengerjakan itu, kalau tidak ada masalah atau perkara apa ya sulit Mas. Kalau kita hanya menuju dengan ini ya sulit Mas. Terkecuali kita itu sakit hati bener sakit hati, nah itu insya Allah itu cepat kalau kita menjalankan itu. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa ya sulit Mas. Jadi ada seperti kayak faktor dendam itu lebih cepat ya berarti? Ya, iya, kan masalah kan kita sakit hati atau dendam tuh Mbak kita ini. Nah sulitnya lagi kalau kita ini punya doa jaran goyang, istilah apa itu setan kober, semar macam atau lainnya, harus kita tahu sistem dalam pengobatannya kan gitu. Nah ini cara pengobatannya yang tidak mudah ya sepertinya ya. Lah banyak istilahnya orang yang kena gitu, akhirnya insya Allah kita yang mengobati itu juga sering gitu loh Mbak. Makanya kita harus tahu gimana caranya untuk mengobati itu gitu. Kita memegang istilahnya pokok, harus kita memegang untuk mengendalikan. Kita memegang doa tapi tidak mempunyai apa itu yang untuk mengendalikan ya bahwa alam gitu aja Mbak. Itu berarti kalau diobati orang lain juga nggak bisa Mbak? Ya bisa Mas, tapi kalau tahu sistem dan caranya untuk mengobati. Berarti setiap orang beda cara gimana ya? Sebenarnya itu hampir sama aja Mbak. Cuman kita ini harus tahu, makanya kita memegang segala apapun, doa yang bagaimanapun kita harus tahu tolaknya atau untuk mengobatinya itu. Kalau kita tidak tahu itu, wah ya gimana lagi itu nanti. Tapi kebanyakan orang itu ya maaf kadangkala itu tidak tahu sistem untuk mengobatinya, itu sulitnya kan di situ Mbak. Nah itu yang susah. Sering terjadi yang begitu Mbak. Jadi untuk mengobati gimana caranya itu kita harus bisa apa itu kalau bahasanya itu harus kita bisa meluntur doa yang telah masuk di ya tadi makanya dimasukkan ke gua garbanya atau dari limpahnya, dari jantung, dari hatinya. Itu kalau setelah seperti itu misalkan nih itu langsung efek itu atau nunggu berapa hari lagi gitu Mbak? Kalau kita berpuasa Mbak, kalau apalagi kita setelah kita ngerjakan ketemu orangnya itu tadi, itu sistem caranya kita istilahnya mamanya ya, itu bunga atau kembang itu didoan itu langsung kita langsung reaksi ya? Apa itu istilahnya kita pegang atau kita bahasa Jawil itu apa ya disentuh lah, disentuh. Nah, itu lah kalau kita pakai rokok ya pakai rokok, itu hanya kita disap terus langsung kita buang ke situ, insya Allah itu langsung Pak. Asapnya ya? Asapnya itu tadi itu disemburkan ke ya tujuan itu gitu. Ada yang sistemnya juga gini, misalnya seandainya itu kita sulit ketemu umpamanya itu lah kita waktu ya
waktu itu dia itu lewatnya yang sering di mana. Nah, itu bisa umpamanya kembangnya atau menyannya atau garam atau lainnya itu dibuang biasa orang yang orang itu yang lewat. Iya. Menggunakan setan kober ya? Ya, sebenarnya semua itu hampir sama, Mbak. Seperti carangku ya juga gitu. Dia juga bisa kita istilah diritualkan di rumah juga bisa. Asalkan apalagi ada fotonya, aku lebih gampang. Lebih cepet ya gitu. Gitu. Jadi gini Mbak, sekarang ini kan lagi musim ya, lagi banyaknya dukun-dukun palsu lah. Mungkin banyak sekarang ini mungkin yang pengen mencari pengasihan. Ngaku lah. Ya, nah itu gimana? Kita bisa bisa mendeteksi atau biar tahu ini tuh real nggak, asli apa palsu, itu gimana caranya maksudnya? Gini Mbak ya, kalau memang dia itu tahu, biasanya kan kalau dia itu bisa, ya kebiasaannya itu juga, yaitu tadi harus satu tolaknya atau untuk menyembuhkan. Kalau kita ya, orang yang ya istilahnya itu tidak tahu, aku yang tidak mengatakan itu palsu, orang itu bisa atau gimana, aku bisa ya bawa alam Mbak, kalau menurut saya gitu. Itu kan hanya mencari sistemnya. Kalau kita katakan sekarang ini banyak yaitu untuk bisnis lah. Iya, itu masalah sekarang ini kan lagi seperti kayak sistem bisnis gitu. Dan ini misalkan Mbak gini, kita ke misalkan ya ke dukun, katakanlah dukun A gitu. Terus kita cari pengasihan. Nah, nanti terus kadang itu mungkin ada efek yang luar biasa atau efek yang negatif lah intinya. Terus kita cara mengobatinya itu apa harus kembali ke dukun tersebut atau kita mungkin? Ya enggak Mbak, kalau kita tahu, kalau seandainya siapa yang kena ya Mbak ya, umpamanya itu adalah efeknya gitu, itu ya kalau kita enggak mau ke situ ya seandainya mencari orang lain yang benar-benar bisa tahu untuk mengobati itu. Masih bisa ya? Bisa, insya Allah bisa Mbak itu Mbak. Terus gini Mbak, mengenai pengasihan lagi, misalkan saya aja nih, terus saya suka sama seseorang, tapi orangnya nggak suka sama saya. Nah, tapi ini kan tanpa ada sakit hati, intinya kan kita cinta ditolak lah, cinta sebelah gitu. Itu apa juga bisa? Gini Mbak, tadi kan sudah saya terangkan bahwa kalau tidak ada istilahnya dendam atau gimana, itu ya sulit Mbak, gitu. Sulit Mbak, itu jelas sulit. Ya kemungkinan besar bisa, tapi kemungkinan besar kalau kita ini istilahnya berpuasanya itu lebih gimana gitu kan mungkin bisa, tapi sulit Mbak, menurut saya sulit Mbak. Gitu ya. Itu jadi masalah kita tidak punya rasa sakit hati dengan siapapun kok, kan gitu. Sangat pengaruh ya Mbak? Ya bisa Mbak. Ya yang digerakkan itu yang tidak mau, gitu loh Mbak. Setan kober itu apa sama dengan keris setan kobri, ada nggak tuh Mbak? Ada Mas. Kalau itu fungsinya sama? Fungsinya sama nggak? Ya enggak no Mas. Oh beda? Beda sekali. Kalau keris itu istilahnya, keris setan kober itu mayoritas satu untuk kanuragan, itu kewibawaan atau lainnya itu. Jadi jangan disamakan kalau keris setan kober, brongos, kalau brongos setan kober, keris itu kalau setan kober itu doa gitu loh Mas. Itu sama Mas. Itu, saya tanya juga lain-lain. Itu Mbah, jikalau ada orang yang menyalahgunakan japa mantra ini, itu efeknya apa ya Mbah? Ya itu tadi Mas, kan sudah saya bilang, kalau kita tidak kuat, kalau tidak ada yang menonton itu juga bisa gila Mas. Itu. Oh maksudnya yang gila bukan korban? Ya bukan, yang menjalankan. Yang menjalankan juga bisa gila. Makanya sulitan kan di situ Mas.
pada intinya kita tetap harus ada gurunya. Iya, kalau satu harus ada gurunya, harus kita memberi sarana dan prasarana, harus menjalur gitu loh Mbak. Jadi kalau kita ndak semau idenya gitu loh. Dipikir pengasihan itu, wah ini saya punya pengasihan gini, sulit Mbak kalau kita ndak ada permasalahan yang sakral atau yang sangat menyakitkan, itu sulit. Saya berani itu karena banyak orang yang katanya gini, ternyata apa ya enggak ada hasilnya gitu. Banyak orang yang tertipu gitu-gitu juga. Ya memang dia mempunyai istilah jamba pantranya, tapi kenyataannya nol gitu loh Mbak. Masalah apa? Untuk dia untuk semaunya sendiri. Nah, itu enggak boleh, enggak bisa Mbak. Allah pun tidak akan mengizinkan. Itu. Mas Fren, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mas Fren, ada pertanyaan lagi untuk mengenai pengasihan ini? Saya sedikit penasaran mengenai setan koper sendiri. Ya. Jadi itu sejenis jin ya Mbah? Kalau doa-doa no Mas. Doa-doa. Iya, doa-doa. Lah doa, kalau doa ya doa, kalau kita memuja ya memuja, jangan disamakan kita doa, kita memuja, tapi kita ya kalau kita memuja yang diberikan istilah, oh kamu saya isi umpamanya. Memuja ya Mbak ya, maksudnya oh kamu saya isi istilahnya setan koper atau jaran goyang atau lainnya lain. Tapi kalau kita memuja itu yaitu harus ada istilahnya tebusannya. Oh kamu harus gini itu. Makanya kalau kita memuja itu, kalau orang tidak bisa melepaskan juga, tidak tahu syarat pertamanya apa yang diminta, itu sulit. Mau ndak mau dia harus ikut dari situ. Masalah dia sudah diberi kemuliaan atau istilahnya hidup yang enak gitu loh Mas. Makanya kalau istilahnya pengasihan apapun, nah, itu kalau kita memuja itu siapapun itu padahal orangnya hanya gitu, tapi orang bisa tertarik atau terpikat gitu. Lain kalau dengan kalau itu siapapun jadi gitu loh. Terkecuali kalau orang imannya kuat itu insya Allah tidak akan bisa kena yang gitu-gitu. Banyak Mas, masalah kejadiannya gitu tuh banyak Mas. Iya Mbah, ini saya dengar Mbah, itu kayaknya kayak pelet pengasihan itu apa bener ada yang disuruh Mbah? Kayak jin yang disuruh gini-gini biar merasuki lah ini gitu. Gini loh Mas, kalau doa itu ya enggak ada, ya doa itu tadi Mas. Oh ya cuma iya kalau kita memuja lah baru kita ada yang dimasukkan itu tadi gitu loh Mas. Itu enggak tahu itu dari seton atau dari jin atau dari apa. Itu masih dimasukkan ke badannya orang, ke badannya korban. Iya, Oh, makanya seperti suatu contoh paling berarti gampang. Itu yang tergila-gila sebenarnya setannya gitu ya? Loh ya iya nanti kan dia itu memasukkan orang yang dituju gitu loh Mas. Oh, seandainya saya itu menginginkan seorang perempuan ini, nah, karena kan kita ini sudah ada lagi, cuma kita harus persyaratannya apa yang kita anu tadi gitu Mas. Ya, itu aja gampang. Itu insya Allah pasti masalahnya kita sudah ada yang disuruh gitu loh. Itu kalau pemujaan tadi ya kalau cuma japa mantra berarti efek dari japa mantra dari doa lah. Oh, berarti sudah nggak ada yang disuruh berarti. Makanya kadang-kala ya itu tadi ya itu namanya kalau seperti apa ya Mas ya, setelah kalau pemujaan itu juga bukan semudah apa yang kita bayangkan untuk melepaskan pujaan itu tadi. Itu sangat sulit sekali itu. Itu sangat sulit. Ya satu, yang keduanya kita harus bener-bener berani untuk menentang dia. Kalau kita tidak berani ya jangan main-main Mas. Kita sendiri yang akan kena gitu loh.
kuat mana kan gitu, hanya gitu. Iya. Tapi kalau kita tahu dari kelemahan yang tadi, kelemahannya dari apa? Seandainya Mas Friend itu ya, Iya, itu iya. memuja di sini, wow, syarat tabu inilah, itu berarti itu kelemahan Anda, gitu Mas. Kalau kita enggak ketahui kelemahan ya, mana bisa kita mengalahkan, kan itu. Kelemahannya itu tebusannya yaitu waktu kita memuja itu tadi, gitu loh Mas. Efek dari memuja kayak apa, kayak setan kober ini apa Mbah? Apa kita akhirnya ikut dia gitu nantinya gitu? Iyalah, kalau kita ambil ini namanya memuja ya harus ikut loh Mas, kan gitu. Makanya kadang kala itu sulit meninggalnya, kan gitu. Sebenarnya dia itu sudah tidak korinya sudah lepas dari badannya orang, itu yang ada ya hanya istilahnya yang dipuja itu tadi. Oh, jadi yang dipuja itu masuk ke badannya yang Iya, memuja. Mas, kalau enggak gini perjanjian loh Mas, masalahnya kan gitu. Oh, itu sudah termasuk perjanjian ya? Ya iya, perjanjian itu Mas. Ya cuman kadangkala ya Mas ya, kadangkala itu kalau memuja itu kalau kadangkala itu bisa juga lepas dari perjanjian, tapi sulit Mas. Bisa ya? Bisa kadangkala gitu loh Mas. Tapi lain dengan orang istilah mencari pesugihan udah lain loh Mbak ya. Iya. Efeknya berarti beda dengan yang cari pesugihan itu, Mbak. Ya sudah lain loh Mas. Kalau mencari pesugihan mayoritas itu pasti cari korban. Berarti kalau ini nggak ada korban Ya gitu ya? tergantung perjanjian. Oh iya. Yang penting dia itu setiap hari apa dia itu harus datang ke mana yang dipuja itu tadi. Gitu. Berarti harus wajib datang. Iya gitu. Harus juga memberi sesuatu apa perjanjian yang kita pertama, seandainya, wah kamu harus bawa telur telur ayam Jawa yang tembean, yang baru bertelur. Nah, itu pamannya gitu harus itu mah. Kalau kita ndak ya itu nanti bawa alam ya itu nanti kena yang kalau seandainya dia itu tidak bisa melaksanakan ya jelas sih ya itu bawa alam gitu aja. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mbah? Ya kalau masalah ini jadi gini Mas ya, saya mohon istilah kepada semua aja kalau bisa satu, jangan sampai istilahnya kalau dalam mengerjakan pemujaan dalam pengasihan. Kedua maaf istilah lagi makanya kalau seperti susu itu kan juga ada sistemnya yaitu pemujaan. Dan ketiganya kalau bisa kalau kita tidak ada permasalahan apapun jangan sekali-kali kita mengerjakan sesuatu yang belum tahu yang sesungguhnya. Jadi pesan saya kalau ini memang ini ijazah, cuman saya mohon harus kita pikirkan yang sedalam-dalamnya. Tidak asal-asalan ya. Nah, makanya dari itu nanti kalau kita sudah itu nanti tidak tahu konten kemana, kalau yang nantinya itu nanti selanjutnya, nah makanya kita akan memberi ijazah untuk penolak atau untuk menyembuhkan orang yang kena guna-guna pengasihan. Oh iya, penting itu pesan saya. Itu yang paling penting Mbak masalahnya gitu loh. Ya maaf ya bila mana seandainya saya itu ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagaimana saya sebagai manusia biasa, dan saya mohon yaitu tadi legowonya hatinya orang teman-teman semua. Ya. Oke baiklah teman-teman, jadi sangat luar biasa penjelasan dari Mbah Nur Selo.
kalau tentang masalah pengasihan ya. Iya, Mbak. Nah, jadi kita harus benar-benar memang tadi di awal sudah ada doanya, cuman kalau sekali lagi kita harus ada gurunya. Takutnya nanti kita salah mengamalkannya dan nanti efeknya akan kembali ke kita sendiri gitu. Dan ya gini Mbak ya maaf itu tadi istilahnya sistem dan lakunya itu belum saya jelaskan. Saya bukan saya enggak mau enggak. Nah, ya nanti insya Allah gitu. Mas itu ada perjalanannya. Oh, mengamalnya gimana, jam berapa yang baik itu ada tata caranya kan ya. Saya enggak mau, enggak berani Mbak. Oh iya, siap. Kita khawatirkan itu tadi disalahgunakan ya itulah. Jadi buat sahabat Misteri Kejawen yang ada di rumah, kalau misalkan buat teman-teman yang pengen mungkin konsultasi atau lebih tanya seputar ini langsung ke Mbak Nur Selo boleh. Jadi teman-teman bisa langsung DM ke kita ya, langsung nanti akan sama admin akan dibalas gitu Mas Ben ya. Insya Allah Mbak. Jadi ini Mbak Nur Selo membuka ya, open untuk teman-teman yang pengen konsultasi boleh ya. Insya Allah Mbak. Oke. Jadi ini ya, buat teman-teman kalau pengen tahu kontaknya Mbak Nur Selo nanti bisa DM ke Misteri Kejawen gitu. Ya, terima kasih semuanya. Semoga ini bermanfaat masyarakat dunia wal akhirah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Tadi yang sudah dijelaskan Mbak Nur Selo sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang ya. Teman-teman, jangan lupa untuk terus stay di Misteri Kejawen, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak atas semua dukungannya ke kita, atas semua subscribe-nya, atas semua masukannya, dan insya Allah kedepannya kita akan terus perbaiki channel di Misteri Kejawen gitu. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu dukung di Misteri Kejawen hingga saat ini. Alhamdulillah dalam sekarang ini ya. Nah, ini channel kita ini semakin hari semakin berkembang. Alhamdulillah tanpa kalian kita juga tidak bisa apa-apa teman-teman, seperti itu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah support dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kritik kalian kita terima semuanya. Jika ada keluhan atau problem masalah mengenai apapun, nah bisa langsung DM kita atau bisa lewat komen gitu ya. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang stay di Misteri Kejawen. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kita tutup dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.